لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberi hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan kemudahan untuk bisa terus belajar, menuntut ilmu, melaksanakan amalan-amalan saleh dan nikmat-nikmat yang lainnya. Baik. Insyaallah fi hadhihi lailah al-mubarakah, pada malam ini kita akan kembali melanjutkan yaitu pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, dan kita masih pembahasan atau masih pelajaran yang kelima yang berkaitan masalah mudhaf mudhafun ilaih, bagaimana menyusun menjadi kalimat ataupun menjadi susunan mudhaf mudhafun ilaih. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi apabila ada dua kata sama-sama kalimat isim, kemudian kalau ingin menjadikan kalimat tersebut menjadi mudhaf mudhafun ilaih, maka kalimat pertama itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin, sedangkan kalimat yang kedua beralif lam ataupun bertanwin. Kemudian untuk kalimat yang kedua ketentuannya adalah selalu dia dijarkan. Selalu dijarkan. Adapun untuk si mudhafnya maka tidak ada ketentuan. Apakah dia dijarkan? Tidak ada ketentuan. Yang ada itu adalah mudhafun ilaihnya saja. Taib. Ya, sekarang kita masih pembahasan tamrin ya. Silakan antum buka bukunya. Ya, kita masuk kepada tamrin yang kelima. Ya, tamrin yang kelima. Ya, baik. Nah, di sini antum lihat, bisa lihat perintahnya di situ untuk tamrin yang kelima. Yaitu yang pertama di sini perintahnya adalah kawin jumalan mufidatan bimal'il faraghi fima yali. Kawin ini berarti bentuknya fi'il amar. Fi'il amar. Artinya apa? Susunlah, buatlah gitu ya. Kawin artinya susunlah, buatlah. Jumalan. Jumalan berarti itu bentuknya jamak. Jamaknya jamak taksir, menunjukkan banyak. Jumalan artinya banyak, jumlah-jumlah. Mufradnya jumlatan. Jamaknya jumalan. Berarti susunlah beberapa jumlah mufidatan. Itu menjadi jumlah yang berfaedah, yang memberikan manfaat. Jumlah yang berfaedah. Bimal'il hilang ya?
Sepertinya gitu tuh. Antum kalau kau perhatikan nomor 1 sampai nomor 10, sini ada titik-titik yang kosong. Nah, berarti antum susun jadikan ini menjadi sebuah jumlah yang berfaedah. Nah, tentunya di sini kalau antum perhatikan, antum di sini diperintahkan untuk membuat mudhafnya. Setelahnya berarti menjadi mudhafun ilaihi. Tapi tentunya jumlatan mufidatan menjadi jumlah yang berfaedah, yang bisa difahami. Karena yang dikatakan dengan jumlah berfaedah itu adalah jumlah yang bisa dipahami maknanya. Pas gitu, cocok. Bisa dimengerti. Bisa difahami maknanya. Nah, seperti di sini titik-titik al-baiti mughlaqun. Ya, nomor 1 titik-titik al-baiti mughlaqun. Al-bait artinya rumah. Mughlaqun tertutup ataupun terkunci. Kemudian yang kedua, aina titik-titik as-sayyarati, mobil. Di mana titik-titik mobil? Jadi antum cari apa nih kira-kira kalimat yang pas nih untuk titik-titik ini supaya bisa dipahami maknanya. Kan kalau misalkan di mana titik-titik mobil, seperti ini kan belum bisa dipahami. Kemudian begitu juga yang ketiga, Muhammadun Rasulu titik-titik. Kemudian keempat, titik-titik at-tabibi ba'idun. Yang kelima, titik-titik Al-Qur'anu kitabun. Yang keenam, Khadijatu titik-titik hamidin. Yang keenam, ana titik-titik al-mudarrisi. Guru. Yang kedelapan, titik-titik at-talibi. Maksurun. Talib, maksurun. Berarti patah, pecah, putus, hancur. Yang kesembilan, babu titik-titik maftuhun. Terbuka. Yang ke-10, kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Jadi guru itu keluar dari titik-titik kepala sekolah. Nah, jadi sekarang Anda kasih waktu ke antum untuk mengisi titik-titik ini. Ya, antum silakan Pak dikerjakan terlebih dahulu. Kira-kira apa kalimat yang pas? Apa jumlah ataupun kalimat yang pas untuk titik-titik ataupun tempat yang kosong ini. Jadi makanya waktu itu kita sudah menghafalkan banyak mufradat ini. Kalau Anda perhatikan dari pelajaran 1 sampai pelajaran kelima ini, ya, sudah banyak mufradat-mufradat yang antum harus hafalkan ataupun ketahui. Ya Pak, silakan ya. Antum kerjakan terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru antum bacakan hasil daripada atau apa yang antum tulis.
Gimana Pak? Sudah selesai semua? Kelas. Ya, Oh, selesai. Sudah ya? Masya Allah. Yang lain sudah ya Pak ya? Baik, baik. Kalau sudah selesai, silakan Pak ya. Di ini satu persatu silakan dibaca. Untuk nomor 1, boleh sesuai dengan urutan nomor yang antum ini. Silakan. Nomor 1, titik-titik al-baiti mughlaqun. Sekalian diterjemahkan ya. Fadhal. Babul baiti mughlaqun. Artinya terjem? Pintu rumah itu tertutup. Baik, Masya Allah. Bagus. Silakan nomor 2. Aina miftahus sayyarati. Di mana Iya. kunci mobil itu? Masya Allah. Mumtaz, bagus. Baik, silakan yang ketiga. Muhammadun Rasulullah. Apa? Rasulullahi huha. Dibaca Pak ininya. Rasulullahi. Iya, baik, bagus. Baik. Yang keempat, silakan. Al-bait al-baitut tabibi ba'idun. Apa? Ulangi lagi, Pak. Al-baitut tabibi ba'idun. Ingat. Kalau dibuat al-baitu seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, kalau menyusun mudhaf mudhafun ilaih tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin untuk mudhafnya. Di bait langsung bait itu aja, saya itu tadi kan baitut tabibi ba'idun. Iya, artinya apa? Rumah dokter itu dekat. Ba'idun jauh, bukan dekat ya. Qaribun baru dekat. Oh iya. Iya, Jauh. jadi baitu tabibi. Perhatikan tidak boleh beralif lam ya. Al-baitu nggak boleh kecuali nanti kalau dia susunan na'at man'ud ataupun sifat mausuf. Jadi sini baitu tabibi ba'idun. Iya. Silakan. Yang ketujuh. Yang kelima. Yang kelima. Ustaz. Al-Qur'anu kitabillahi. Kalau kitabi bukan kitabi, kitabu karena dia di sini jadi khobarnya. Ulangi lagi, Al-Qur'anu itu mubtada'nya ya, kitabullahi. Coba ulangi lagi. Al-Qur'anu kitabullahi. Artinya? Al-Qur'an kitab Allah. Baik, bagus. Silakan. Balik lagi mungkin ya, nomor 6, silakan. Khadijatu bintu Hamidin. Iya, Khadijatu bintu Hamidin. Artinya apa? Khadijah anak perempuan Hamid. Baik, bagus. Lanjut. Nomor 7 lagi. Ana waladul mudarrisi. Masya Allah. Ana waladul mudarrisi. Terjem? Saya anak guru itu. Iya, bagus. Nomor 8. Qalamut toli maksurun.
Qalamut talibi. Ulangi lagi. Qalamut talibi maksurun. Ya, artinya apa? Pena dokter itu patah. At-talib bukan dokter ya. Dokter itu tabibun. Tapi Kalau talibun siswa. siswa, Ustaz. Apaan, Ustaz? Baik, bagus. Nomor 9, silakan. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Bagus. Terus Kharajul mudarisu. kharaja. Nah, ini kharaja, ini kata kerja madhi ya. Kharajal. Kharaja. Saya. Kharajal mudarisu min gurfatul mudarisi. Min gurfatul mudiri. Ah, ini berarti lupa nih kayak waktu itu kita sudah bahas yaitu Min. halaman 26 ada min ila an huruf jar. Apa artinya, Pak? Ustaz. Coba ulangi lagi. Kharajal mudarisu min gurfatil mudir. Min gurfatul. Ada min. Min gurfati mudaris. Min gurfatil mudir. Mudiri. Karena dia menjadi mudhafun ilaihnya. Jadi ghurfahnya mudhaf, al-mudiri menjadi mudhafun ilaih yang dijarkannya. Jadi kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Artinya apa, Pak? Pergi mudaris itu Kharaja keluar. Kharaja. Pelajar itu keluar dari kamar kepala sekolah. Mudir. Guru ya, mudarris itu guru. Oh, mudaris, sorry. Guru itu keluar dari kamar kepala sekolah. Iya, ruang kepala sekolah. Baik, bagus. Jadi ini melatih. Jadi melatih kita supaya terbiasa membuat ataupun menjadikan kalimat itu mudhaf mudhafun ilaih. Jadi sekali lagi antum perhatikan karena ini kita masih panjang di sini penjelasan ataupun tamrin untuk berkaitan masalah mudhaf mudhafun ilaih. Tentunya semakin banyak latihan semakin baik ataupun semakin bagus begitu. Kenapa? Karena kita dengan banyaknya latihan itu akan semakin melatih kita berkaitan masalah menyusun mudhaf mudhafun ilaih. Jadi jangan sampai lupa untuk mudhafnya jangan beralif lam, jangan bertanwin. Kalau dia di awal jangan lupa baca rafa' dia kalau dia memang kata benda. Tapi kalau dia kata kerja, nah tentunya dia tidak dirafa'kan. Kemudian kalau dia mudhafun ilaih boleh beralif lam, boleh bertanwin. Seperti tadi kan kita kalau kita perhatikan terkadang ada mudhafun ilaih itu yang beralif lam. Terkadang ada yang mudhafun ilaih itu bertanwin. Nah, kalau dia sudah beralif lam, tidak boleh bertanwin lagi. Kalau dia sudah bertanwin, maka tidak boleh beralif lam. Nah, itu contoh-contohnya di sini nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Baik, sekarang kita masuk tamrin yang nomor berikutnya, nomor 6. Di sini perintahnya sahih. Sahih itu artinya benarkan, perbaiki. Berarti di sini ada yang salah nih. Ada yang salah. Jadi antum fokus di sini mana yang salah itu yang antum harus benarkan. Apakah yang salah itu harokatnya atau yang salah itu misalkan di mudhofnya atau di mudhofun ilaihnya. Nah, jadi gimana kaidah tadi yang sudah kita sampaikan? Karena kalau antum perhatikan tarkibat itu artinya susunan-susunan berikut. Jadi di sini ada yang salah. Ada yang salah jumlah-jumlah yang ada di sini. Imma kesalahannya itu ada pada si mudhaf, imma kesalahannya itu ada pada mudhafun ilaih. Imma kesalahannya itu bisa berupa harokatnya salah ataupun bisa mudhafnya misalkan. Apakah dia kesalahannya beralif lam atau kesalahannya dia bertanwin. Baik.
Coba dilihat di sini seperti contohnya al-qalamu talibi. Satu. Kemudian depannya babus sayyaratu. Kemudian bintu hamidun. Kemudian ar-rasulullahu. Kemudian ismul walada. Kemudian ibnul mudarrisi, ibnun al-mudarrisi. Nah, silakan di sini antum, ini nggak usah ditulis, langsung aja antum perbaiki masing-masing. Silakan. Nomor 1 siapa? Ya, Ustaz. Silakan. Qalamut talibi. Iya, berarti yang salah di mananya, Pak? Alif lamnya, Ustaz. Iya, di mudhofnya al-qalamu, di sini al-qalamu. Maka dihilangkan alif lamnya berubah menjadi qalamut talibi. Baik. Baik, terus nomor 2 lanjut. Babus sayyarati. Bagus, Masya Allah. Babus sayyarati. Di sini kita lihat babus sayyaratu salah. Maka yang benar babus sayyarati. Lanjut. Nomor 3. Bintu Hamidin. Iya, bagus. Bintu Hamidin. Ahsantum. Iya, Toib. Nomor 4, silakan. Rasulillah. Ulangi lagi. Rasulillahi. Kalau dia di awal seperti yang sudah kita jelaskan tadi, langsung marfu. Rasulillahi. Bukan rasuli, marfu, marfu. Coba diulangi. Ar-Rasul. Kan ini Rasulullah. Rasulullah berarti. Hah? Rasulullah. Iya, rasulu, bukan rasuli ya. Karena dia di awal, maka kita baca Rasulullahi. Bukan Rasulillahi. Nah, rasulu. Ya, Rasulullahi. Iya, ya, jangan rasuli. Kalau dia di awal langsung kita baca marfu rafa. Jadi yang benar Rasulullahi. Nah, taib. Lanjut, siapa lagi? Ismul waladi. Baik. Ismul waladi. Baik, bagus. Taib, lanjut. Ibnul mudarrisi. Iya, ibnul mudarrisi. Nah, di sini yang salah ibnun, dia bertanwin. Maka mudhaf tidak boleh bertanwin. Maka dibaca ibnul mudarrisi. Taib. Berarti insyaallah antum sudah mulai paham tuh masalah berkaitan tentang kaidah mudhaf mudhafun ilaih, kalimat majamu ataupun kalimat yang disandarkan kepada kalimat yang lain. Kata benda yang disandarkan ataupun dinisbatkan kepada kalimat isim yang lain. Taib. Itu untuk nomor 6. Sedangkan nomor 7 di sini ini berkaitan masalah nama orang yang dimasuki oleh huruf nida. Nida itu artinya adalah memanggil, bentuknya panggilan. Maka di sini ketentuannya ketika ada satu nama ataupun orang dimasuki oleh huruf nida seperti ya, maka setelah dimasuki huruf nida yang fungsinya untuk memanggil, tidak boleh bertanwin lagi. Contoh, Muhammadun. Setelah masuk ya Muhammadu. Tidak boleh ya Muhammadun lagi, itu salah. Yang benar, ya Muhammadu. Ustadzun. Masih bertanwin. Karena belum masuk huruf nida. Nida itu panggilan, memanggil. Dan belum ada alif lam. Maka setelah masuk ya ustadzu. Tidak boleh ya ustadzun. Salah. Kemudian Khalidun. Masuk ya Khalidu. Waladun. Masuk ya waladu. Baik. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi nanti ketika sudah masuk huruf ataupun salah satu huruf nida, maka tidak boleh ditanwinkan
kalimat yang setelahnya. Baik. Ini kaidah. Jadi kaidah yang seperti ini yang antum harus catat dan perhatikan baik-baik. Ya, jadi diingat baik-baik, dicatat baik-baik kaidah yang seperti ini. Karena nanti kita akan melewati kalimat-kalimat yang seperti ini. Banyak, sering nanti kita akan melewati seperti ini. Ya. Kemudian begitu juga tadi seperti kaidah mudhaf mudhafun ilaihi. Kalau dia di awal dibaca rafa, marfu. Mudhafnya jangan alif lam, jangan bertanwin. Mudhafun ilaihnya dia boleh beralif lam, boleh bertanwin. Kita tinggal milih. Tapi ketentuannya harus dijarkan. Nah, itu kaidah. Nah, ini juga setiap memanggil ataupun nama seseorang ataupun memanggil dia sebagai apa? Jabatan atau sebagai profesinya misalkan. Kalau sudah masuk huruf nida tidak boleh beralif bertanwin lagi. Baik. Nah, sekarang di sini kita akan praktekkan di sini satu persatu. Apakah antum sudah paham atau belum? Iqra. Nah, di sini bacalah, kemudian waktub dan tulislah ma'adhafti awakhiril kalimati dengan memberikan harokat akhir-akhir kata. Baik. Ya, ini kembali lagi seperti yang nomor 1. Silakan. Ya Aliyu. Baik, bagus. Lanjutkan lagi. Ya Abbasu. Nah, mumtaz. Baik, lanjut. Siapa lagi? Nomor 3, silakan. Saya Ini syaikhun. Syekh. Syekh. Syaikhun. Syekhun. Terus? Syekhu. Ya, syaikhu. Bagus. Lanjut. Siapa lagi? Ya rojulu. Baik, bagus. Lanjut. Pak Ustadz, izin dulu ya, ada panggilan. Baik, Ya, baik. Silakan, siru. Pak. Ya. Yasiru. Ulangi lagi. Yasiru. Ya siru atau ya sirun? Yasiru. Kenapa ya siru? Oh, Toib, Ustaz. Ini bukan huruf nidayanya ya. Nama Iya, orang ini nih. bukan huruf nida, ini Yasirun. nama orang Yasir. Coba diulangi lagi. Yasirun. Nah, kalau masuk ya, Kalau masuk ya berarti ya Yasiru. itu. Toib. Lanjut lagi. Siapa lagi? Ya Ammaru. Iya, ya Ammaru. Toib. Lanjut. Dukturun. Terus? Ya Dukturun. Ya Dukturu. Iya, ya dukturu. Toib. Ini, jadi seperti itu caranya Pak ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ketika sudah masuk huruf nida ya, jangan ditanwinkan. Nah, toib. Ini apakah ada yang kurang difahami atau mulai dari tadi tamrin nomor 5, 6, 7 ini ada yang bingung dari sisi artinya ataupun yang belum bisa difahami, silakan sebelum kita melanjut kepada tamrin yang ke-8. Nah, ini jadi bagusnya di sini Durusullah ini banyak tamrinat, latihan-latihan. Karena ini latihan inilah jadi melatih kita. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sebelum kita lanjutkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan, yang belum paham, yang masih bingung. Alhamdulillah cukup cantik. Cukup ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk tamrin yang ke-8. Di sini perintahnya apa? Iqra. Iqra itu bacalah. Iqra al-misala. Jadi kalau dilanjutkan Iqra il-misalal adi. Artinya bacalah contoh berikut. Tumma kawin as'ilatan mislahu. Susunlah. Musyiran ila suwarit taliyati. Jadi bacalah contoh berikut. Di sini nanti ada contoh, baca dulu.
Kemudian setelah dibaca, dipahami, kawin asilah, susun menjadi bentuk pertanyaan seperti yang semisalnya nanti. Musyiran ila suwarit taliyah. Ini sesuai dengan isyarat gambar yang di sampingnya atau gambar berikutnya. Jadi nanti ini kan ada gambar-gambar. Kita buat bentuk pertanyaan sesuai dengan gambar yang di samping. Contohnya, di sini ada gambar buku. Buku itu bahasa Arabnya kitabu. Maka kita ingin menanyakan kepada seseorang. Menanyakan kepada orang berakal. Maksudnya apa? Kitabu man hadha? Kitabu man hadha? Ini bentuk pertanyaan sekarang. Buku siapa ini? Kitabu man hadha? Nah, jadi kita sesuaikan bentuk pertanyaan dengan gambar yang ada di samping. Jadi kitabu man hadha? Ini soal anil aqil, pertanyaan tentang orang yang berakal. Nah, misalkan dijawabkan hadza kitabu Muhammadin. Kitabu man hadza? Buku siapa ini? Nah, jadi kalau kita ingin menanyakan tentang kepemilikan seseorang, maka kita buatlah bentuknya pertanyaan seperti ini. Nama bendanya dulu, kemudian baru man, baru hadza sesuai dengan gambarnya. Kitabu man hadza? Baik, ya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, sekarang coba. Di sini ada gambar yang pertama pulpen, baju, rumah, tempat tidur. Ya, silakan nomor 1. Siapa? Yang dari pulpen ya Ustaz. Ya. Qalamu man hada? Baik, bagus. Lanjut lagi. Komisun man hadza? Jangan ditanwinkan ya, komisunnya. Komisuman. Nah, itu nggak boleh bertanwin ya, karena dia jadi mudhaf juga. Komisu man hadza? Lagi. Komisu man hadza? Komisu man hadza? Ya, bagus. Baik, lanjut. Baitu man hadza? Baitu man hadza? Baik, bagus. Terus? Sariru man hadza? Masya Allah, mumtaz. Baik, bagus. Iya. Berarti bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan, coba yang lain. Mobil siapa ini? Silakan. Siapa lagi yang belum? Silakan. Apa bahasa Arabnya, Pak? Sayyaratu man hadza? Nah, sayyaratu man hadza? Kalau misalkan ini, kita nanti kita sesuaikan dengan yang ditanyakan sayyaratu muannats, berarti sayyaratu man hadhihi. Karena sayyaratun muannats gitu ya. Baik, tapi kita belum belajar memang. Nantilah insya Allah kita inikan lagi ya untuk masalah hadza dan hadi, nanti ada pembahasannya. Baik. Ini khusus memang mudzakkar. Nah, sekarang coba kalau misalkan pulpen siapa ini? Apa tadi bahasa Arabnya? Qalamu man hadza? Baik. Kalau misalkan rumah siapa ini? Baitu man hadza? Ya, Masya Allah. Baik, bagus. Baik. Itu untuk menanyakan kepemilikan. Nah, sekarang nomor 9 di sini tentang ismun. Ismun artinya nama ya. Ibnun, di bawahnya ada ibnun. Namanya artinya anak. Ismul waladi Muhammadun. Nah, ismu di sini mudhaf. Posisinya al-waladi mudhafun ilaihi. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Lihat, jadi pokoknya kalau dia ismun, dia tidak beralif lam, tidak bertanwin, maka setelahnya pasti berarti dia menjadi mudhafun ilaihi. Ismul waladi Muhammadun
Wasmul binti. Nggak boleh baca wasmul bintu. Tapi wasmul binti Zainabu. Ingat, kalau dulu sudah kita bahas nama perempuan yang lebih dari 3 huruf tidak boleh bertanwin. Nggak boleh baca Zainabun. Tapi Zainabu. Nah, kemudian ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Nah, perhatikan di sini susunan-susunan kalimatnya. Begitu juga ibnun. Yang di depan ibnun itu mudhafun ilaih. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Aina ibnul mudiri. Nah, ini bentuknya, perhatikan. Jadi setiap yang di depan kalimat ismun ataupun ibnun, dia menjadi mudhafun ilaih di sini, maka dia harus dijarkan. Ini contoh-contohnya ya. Ismul mu'alladi, ibnu Khalidin. Nah, kemudian yang depannya berarti bagaimana? Yang di depannya maka dia dijarkan. Dan hamzah wasalnya itu kita baca dengan i gitu ya. I. Kemudian perhatikan di sini. Ismu ibnu ini kan namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Maksudnya apa? Kalau dia di awal dibaca i, hamzahnya kebaca. Kalau dia di awal kata ismul, baca i. Nah, nanti kalau dia di tengah-tengah hamzahnya tidak dibaca lagi. Contohnya tadi ismul waladi Muhammadun wasmul. Jangan dibaca lagi wa ismul. Karena sudah ada huruf waw sebelumnya. Maka dibaca wasmul binti. Contoh yang lain di bawahnya. Ismul mudarrisi Hamidun. Kemudian masmul mudiri. Jangan dibaca ma ismul lagi. Tapi masmu. Hamzah wasalnya tidak dibaca kalau sudah ada huruf sebelumnya. Sudah ada kalimat sebelumnya. Nah, taib. Begitu juga ibnu. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu. Enggak dibaca lagi wa ibnu. Nah, tapi apa? Wabnu. Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina banul mudiri. Aina banul mudir. Bukan aina ibnul mudir, tapi aina banul mudir. Aina banul mudir. Di mana anaknya mudir? Nah, seperti itu kaidahnya Pak ya. Ini bertambah lagi kaidah yang antum harus ingat. Jadi kesimpulannya, untuk hamzah wasal, kalau dia di awal, dia dibaca. Tapi kalau dia di tengah-tengah, tidak dibaca lagi. Toib. Nah, tamrin yang berikutnya. Nah, ini kita latihan di sini tentang pembacaan hamzah wasal. Silakan dilihat. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Iqra artinya bacalah. Ma yali. Berikut ini. Ada nomor 1 sampai nomor 6. Suruh dibaca. Mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Bacalah berikut dengan memperhatikan. Mura'iyan artinya memperhatikan. Qawa'ida, qaedah nutqi pengucapan hamzatil wasli, hamzah wasal. Kut, tapi memperhatikan kaidah berkaitan bagaimana cara pengucapan hamzah wasal. Bagaimana pengucapan yang benar. Tadi sudah Anda sampaikan
Kalau dia di awal dibaca hamzahnya i, ismul, ibnu. Tapi kalau dia sudah di tengah-tengah, tidak dibaca. Taib. Silakan nomor 1, Pak. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Iya, bagus. Masya Allah. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Ya, itu yang benar. Wabnu. Nah, jadi tidak dibaca wa ibnu Hamidin fil Hindi. Karena kenapa? Hamzah itu dalam bahasa Arab ada 2. Nanti ada hamzah wasal. Hamzah wasal biasanya seperti yang sudah kita pelajari juga di buku tajwid. Itu di atasnya itu ataupun di bawahnya kosong. Nggak ada tertulis hamzah atau ra'sul ain. Sedangkan kalau yang di atas alif itu ada ra'sul ain, itu namanya nanti hamzah qata', begitu dalam bahasa Arab ya. Baik. Jadi kenapa dia tidak dibaca kalau dia di tengah-tengah? Untuk membedakan dengan hamzah qata' nanti. Baik, bagus. Silakan nomor 2. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Baik, Masya Allah. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Iya. Jadi tidak dibaca kharaja ibnu tabib. Tapi kharaja ibnu tabibi minal baiti. Ahsan. Taib. Silakan nomor 3. Zahaba benat tajiri ilas Zahaba ibnu tajiri. Zahaba benut tajiri ilas sauqi. Ilas suqi. Coba diulangi. Zahaba benut tajiri ilas suqi. Baik, Masya Allah. Nomor 4, silakan. Ismul muhandisi Faisalun. Faisalu. Faisalu. Ismul muhandisi Faisalu. Wasmut tabibi Mas'udu. Ya, ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Ya, bagus. Taib. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Baik, bagus. Silakan yang lain. Masmur rojuli. Masmur rajuli. Baik, bagus. Masya Allah. Taib. Nomor 6, silakan. Ibnu man anta ana Ya. ibnu waziri. Iya, Masya Allah. Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Nah, Masya Allah, mumtaz. Taib, barakallahu fikum. Taib, seperti itu contohnya, Pak, ya. Jadi ini sekalian antum menghafalkan, mengingat-ingat mufradat. Begitu juga mengingat qaedah-qaedah. Nah, lihat ini. Jadi belajar bahasa Arab itu qaedah harus diingat terus. Pelan-pelan, bertahap begitu ya. Nah, nanti misalkan kalau lupa ketika sudah ada latihan seperti ini, itu kita akan teringat lagi. Nah, lihat, jadi sudah mulai banyak qaedah-qaedahnya. Jadi kalau misalkan kalau dulu kita waktu belajar di pesantren itu, biasanya kalau qaedah-qaedah itu tuh biasanya kita kumpulkan semua di dalam satu buku. Qaedah 1. Jadi kumpulannya qaedah bahasa Arab 1. Seperti tadi, setiap mudhafun ilaih dijarkan. Nah, itu sering kita baca seperti itu. Bahkan kita hafalkan dulu qaedah-qaedah yang seperti itu. Kenapa? Karena itu sangat membantu sekali nanti bagi kita untuk membaca mufradat ataupun tarkib ataupun jumlah-jumlah. Kalau kita sudah belajar masalah membaca seperti ini jumlah-jumlah yang ada di buku ini, itu akan mengingatkan kita, membantu kita bagaimana ucapan yang benar, bagaimana bacaan yang benar. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ana ingatkan kantum untuk terus mufradatnya diingat-ingat apa artinya. Kemudian qaedah-qaedahnya antum harus ingat-ingat juga. Kenapa? Karena nanti akan banyak tuh seperti tadi. Nama-nama nanti akan banyak disebutkan nanti.
Nah, ketika sudah masuk nida, jangan lupa, jangan ditanwinkan. Kemudian, nama perempuan, kalau dia lebih dari 3 huruf, jangan bertanwin. Nah, itu kaidah yang harus kita pahami dan kita pegang. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Hal min sa'il, apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Tafadhal. Belum ada, Ustaz. Memang mesti banyak Belum? menghafal lagi, Ustaz ya. Iya, jadi memang antum harus menghafal, Pak. Allah, dihafalkan, diingat-ingat. Ya. Dibaca-baca lagi kaidahnya gitu ya. Afwan Ustadz, mungkin Ana mau tanya Ustadz yang terkait yang poin nomor 6 tadi. Ya. Itu kan ada hamzah di tengah tuh Ustadz. Dibacanya tetap dibaca ya Ustadz? Yang mana itu yang nomor 6? Iya, ibnu man anta. Yang di mana yang mantul tanya? Antanya gitu. Iya. Ana benar. Ah, ini Ada yang tuh. tadi Anda bilang tuh. Jadi kita harus kita bedakan hamzah itu dalam bahasa Arab ada 2. Kalau misalkan di atas alif itu kosong, seperti ibnu. Antum kalau lihat di bawahnya di atasnya kosong kan nggak ada apa-apa ya. Iya, Ustadz. Itulah Nah. namanya hamzah wasal. Berarti kalau hamzah wasal, kan wasal itu artinya menyambung. Kalau dia di awal dibaca, kalau dia di tengah tidak dibaca. Nah, kalau misalkan ada alif atau alif, tapi di atasnya atau di bawahnya ada rasul ain. Rasul ain itu artinya kepala huruf ain. Seperti hamzah yang ini anta, maka itulah namanya hamzah qata'. Hamzah kotor. Nah, Ustadz. Kalau hamzah qata' baik di awal ataupun di tengah harus dibaca selama-lamanya. Nah, makanya tadi kenapa Anda bilang kita harus pahami ini karena hamzah ada 2. Yang satu wasal, satu qata'. Cara bacanya berbeda, ada perbedaan, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kalau di awal sama-sama dibaca hamzahnya. Kalau di tengah, wasal tidak dibaca. Adapun qata' dia dibaca. Maka di sini ibnu man anta, maka anta di sini a-nya hamzah qata'. Baik. Ana banul waziri. Nah, ana banu baru hamzah wasal. Baik, bagus, Masya Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Yang lain? Alhamdulillah cukup, Ustaz. Cukup ya, Masya Allah. Ya, baik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masuk kepada ad-darsus sadisu. Ada susah. Sadisu. Dan nanti sebelum kita mulai ini, nanti seperti biasanya setiap kita selesai satu pelajaran, Ana akan tanya antum terkait masalah mufradat, begitu juga tentang kaidah-kaidah yang ada di bab tersebut atau di pelajaran tersebut. Insya Allah ta'ala. Jadi antum nanti coba antum baca untuk pelajaran yang kelima yang sudah kita bahas. Dari sisi mufradatnya apa artinya, bisa jadi nanti misalkan Anda buat bahasa Indonesianya, antum sebutkan bahasa Arabnya. Atau Anda sebutkan bahasa Arabnya, antum sebutkan apa artinya. Ataupun kaidahnya, begitu ya. Taib. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.